You said, why am I holding on, baby? Oh, I would never back down. Are you walking out of my life? Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi nasional membawa dampak perekonomian bagi Indonesia yang didominasi oleh perusahaan asing kelompok etnis Cina. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Menurut Sumitra Hadikusumo, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi baru, dan ia mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan, sehingga membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia harus segera menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pada umumnya bermodal lemah. Gagasan Sumitra akhirnya dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud perencanaan rencana urgensi perekonomian atau Plan Sumitra. Kabinet Natsir memiliki beberapa tujuan dalam menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, serta memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Program dalam rencana RUP tersebut akhirnya dicanangkan dalam program Benteng. Program Benteng menghasilkan kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia yang menerima bantuan kredit. Namun, program ini mengalami kegagalan yang disebabkan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif, sangat tergantung pada pemerintah, kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, serta para pengusaha hanya ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Oleh karena itu, para pengusaha pribumi menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit. Terdapat pula penyelewengan lain dalam melaksanakan program Benteng, seperti dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi hanya untuk mendapatkan lisensi. Perusahaan ini disebut dengan perusahaan Alibaba, yang artinya perusahaan pribumi Cina. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisudiro atau Menteri Kabinet Ali pertama. Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, serta mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dalam memajukan ekonomi Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Dalam pelaksanaan pengusaha pribumi, pemerintah diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf dan menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, serta memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Pemerintah juga melaksanakan gerakan ASAAT, yaitu memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha perekonomian dari pengusaha asing, khususnya dari keturunan Cina. Pada Oktober 1956, pemerintah akan memberikan lisensi khusus kepada pengusaha pribumi. Namun, hal ini memunculkan golongan yang membenci golongan Cina. Masyarakat pribumi dan Cina melakukan permusuhan dan pengerusakan toko-toko, serta terjadi pula perkelahian antara kedua belah pihak. Pemerintah juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan program pemotongan setengah harga atau dikenal dengan Gunting Syarifuddin pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara. Kebijakan ini hanya berlaku untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp250. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program rencana pembangunan 5 tahun jangka panjang pada tahun 1956 sampai 1960 oleh Biro Perancang Nasional. Program ini dijalankan pertama kali pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua.
Adapun programnya yaitu perjuangan mengembalikan Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain itu, program pokoknya adalah pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif, serta melaksanakan keputusan KAA atau yang dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Pembebasan perjuangan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejala ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai pemilik pemerintahan Republik Indonesia. Pengalihan hak modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat 1 tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali, namun tidak dilaksanakan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi BUMDes. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi 2 tahap, yaitu tahap pertama, pengambilan penyitaan dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini mulai pada Desember 1959 dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. 너도 나랑 같이 생각이었으면 좋겠어 숨기지 말고 말해줘 boy